Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Zaki Iskandar Putri akan menjelaskan untuk sesi 7 mengenai analisis bias gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar Indonesia. Yang pertama, latar belakang kasusnya, yaitu di suatu sekolah Indonesia terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains. Sementara anak perempuan sering diabaikan. Lalu manifestasi bias gendernya yaitu yang pertama dari alokasi waktu diskusi. Anak laki-laki mendapat lebih banyak kesempatan berbicara dan berpendapat. Lalu pemilihan partisipan, guru lebih sering memanggil siswa laki-laki untuk maju ke depan kelas. Lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler, dukungan lebih besar untuk kegiatan yang dianggap sesuai untuk laki-laki. Dampaknya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Ada 2 artikel ilmiah yang saya analisis. Untuk artikel utamanya itu mengenai kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah dasar. Lalu ada artikel pendukung yaitu mengenai studi literatur pengaruh perbedaan gender terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Yang pertama kita bahas adalah mengenai artikel 1 di bab pendahuluannya. Konteks masalahnya, artikel ini mengidentifikasi bahwa masalah kesetaraan gender sering dijumpai di lingkungan sekolah dan masyarakat, khususnya dalam bahan ajar berupa buku tematik untuk siswa SD. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana keterwakilan kesetaraan gender dalam buku ajar tematik kelas 4 SD? Yang kedua, apakah materi pembelajaran mendukung atau justru melenggangkan ketidaksetaraan gender? Yang ketiga, bagaimana kontradiksi antara konten buku ajar dengan program SDGs pemerintah Indonesia? Temuan awalnya, dalam buku tema tematik untuk siswa sekolah dasar terdapat poin-poin materi yang tidak mendukung kesetaraan gender, terutama dalam materi mengenai cita-cita yang dapat diimpikan siswa. Untuk hasil dan pembahasan di artikel 1, yang pertama itu ada stereotip peran gender, di mana laki-laki selalu digambarkan dalam peran kepemimpinan. Lalu perempuan digambarkan dalam peran domestik. Cita-cita yang ditampilkan cenderung stereotipikal. Nah, implikasinya apa? Membatasi aspirasi siswa perempuan, memperkuat norma gender tradisional, dan bertentangan dengan SDGs Goal 5. Nah, lalu analisis konten buku tematik kelas 4, yaitu materi pembelajaran menunjukkan ketimpangan representasi gender yang tampak dalam. Seperti apa aja ya? Yang pertama, adanya kemunculan karakter gender dalam teks gambar. Adanya jenis pekerjaan dan aktivitas yang ditampilkan. Lalu kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan tokoh. Oke, berikut adalah bentuk-bentuk bias gender yang ditemukan. Ada marginalisasi, ada subordinasi, ada stereotip, dan ada beban ganda. Selanjutnya mengenai artikel kedua, itu latar belakang masalahnya, penelitian ini menginvestigasi pengaruh perbedaan gender terhadap hasil belajar siswa di tingkat sekolah dasar dengan fokus pada kesenjangan implementasi kebijakan kesetaraan akses pembelajaran. Rumusan masalahnya apa saja? Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan di tingkat SD? Lalu, faktor-faktor apa yang memediasi hubungan antara gender dan hasil belajar? Yang ketiga, bagaimana kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan? Lalu, apa ya gap penelitiannya?
Meskipun telah ada penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan skill belajar antara siswa laki-laki dan perempuan, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memediasi hubungan tersebut secara spesifik dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Lalu hasil pembahasannya yaitu hasil analisis dari literatur menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan kesetaraan akses pembelajaran yang diatur oleh pemerintah dan implementasinya di lapangan. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama ada persepsi guru, yaitu kurangnya pemahaman guru tentang bias gender dalam pembelajaran. Yang kedua, metode pengajaran. Pembelajaran yang cenderung tidak mengakomodasi kesetaraan gender. Yang ketiga, bahan ajar. Materi pembelajaran yang masih mengandung stereotip gender. Yang keempat, budaya sekolah. Norma dan praktik sekolah yang melenggangkan ketimpangan. Pentingnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan akses pembelajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa, sehingga dapat menjadi kontribusi untuk perbaikan sistem pendidikan. Lalu temuan tambahan dari literatur lain, yaitu ada penelitian tentang motivasi belajar IPA berdasarkan gender. Penelitian oleh Fatimah tahun 2017 menemukan bahwa pemahaman konsep IPA pemahaman calon guru SD perempuan lebih baik daripada laki-laki, yang menunjukkan potensi perempuan dalam bidang sains. Lalu ada bias gender dalam pembelajaran sains, yaitu stereotip profesional seperti profesi dokter, ilmuwan, insinyur hanya direpresentasikan oleh laki-laki dalam buku pelajaran. Lalu partisipasi kelas, anak laki-laki mendapat lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam eksperimen sains. Lalu ada ekspektasi guru, guru cenderung memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap kemampuan sains siswa berdasarkan gender. Data UNESCO 2021, di banyak negara termasuk Indonesia, kurikulum sekolah masih mengandung bias gender dalam representasi karakter, pembagian peran, dan pemilihan contoh dalam buku pembelajaran. Oke, kesimpulan artikelnya adalah kesetaraan gender perlu diberikan kepada siswa sekolah dasar melalui buku ajar atau kurikulum yang telah disusun untuk menciptakan masyarakat yang demokratis sesuai program SDGs. Lalu keterkaitan artikel dengan kasus yang dianalisis adalah yaitu guru memberi perhatian lebih pada partisipasi laki-laki, alokasi waktu diskusi tidak merata, siswi merasa kurang termotivasi, kurangnya dukungan untuk siswi dalam sains. Lalu temuan dari artikelnya bias gender sistematik dalam bahan ajar, kesenjangan kebijakan dan praktik, stereotip peran gender dalam materi, dan kurangnya representasi perempuan di sains. Analisisnya, kasus yang terjadi di sekolah merupakan manifestasi konkret dari bias gender sistematik yang ditemukan dalam penelitian. Bias dalam bahan ajar berdampak pada praktik pembelajaran guru yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi kepercayaan diri siswi. Bahan ajar, persepsi guru, praktik pembelajaran, motivasi siswa, dan hasil belajar. Lalu ada rekomendasi berdasarkan analisis untuk guru dan sekolah, pelatihan kesadaran gender. Memberikan pelatihan kepada guru tentang bias gender dan cara mengatasinya dalam pembelajaran sains. Lalu pemantauan partisipasi, mencatat dan memastikan distribusi kesempatan partisipasi yang adil antar siswa laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, role model perempuan, menghadirkan ilmuwan perempuan sebagai pembicara tamu atau studi kasus. Yang keempat, pengembangan bahan ajar, merevisi dan memperkaya bahan ajar dengan contoh-contoh yang mendukung kesetaraan gender. Untuk membuat kebijakan, standar buku ajar, kurikulum inklusif, dan monitoring dan evaluasi. Kesimpulannya adalah bias gender sistematik. Penelitian menunjukkan adanya bias gender yang sistematik dalam bahan ajar dan praktik pembelajaran sains sekolah. Terdapat gap signifikan antara kebijakan pemerintah tentang kesetaraan gender dan implementasinya di lapangan. Lalu bias gender berdampak langsung pada motivasi belajar dan kepercayaan diri siswa perempuan dalam mata pelajaran sains.
Lalu, kasus yang dianalisis bukan merupakan kejadian terisolasi, melainkan cerminan dari masalah struktural yang lebih luas dalam sistem pendidikan Indonesia. Perubahan memerlukan intervensi di berbagai level, kebijakan, kurikulum, bahan ajar, dan praktik pembelajaran. Langkah ke depan diperlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung potensi semua siswa tanpa memandang gender. Sekian, terima kasih.